Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Woi, subscribe! Halo sahabat, kembali lagi di channel Ilmu. Kali ini kita akan membahas untuk lanjutan dari jurnal umum. Nah, ini merupakan soal UAS dari Universitas Bhinneka Tulungagung. Nah, di kesempatan kali ini, sebelum kalian menonton videonya, biar kalian tahu juga soalnya, kalian juga bisa cek soalnya tersebut yang ada di video yang pertama. Di sana sudah lengkap soal-soalnya. Oke lah, biar tidak lama, kita akan lanjutkan. Untuk yang part kedua ini, kita mulai dari jurnal umum pada tanggal 7 ya teman-teman. Untuk tanggal 7, nah soalnya kan seperti ini. Karena mesin yang dibeli sebelumnya rusak dan telah diganti dengan mesin yang baru, sehingga mesin yang lama dijual dengan harga 8 juta. Oke teman-teman. Nah untuk soal yang ketujuh, kita memerlukan yang namanya neraca saldo sebagai bahan pertimbangan. Dan pasti soalnya juga untuk des 7-nya itu sendiri. Nah, di neraca saldo kita ketahui harga mesin yang pertama kita beli itu kan dengan harga 12.600.000 dan memiliki akumulasi penyusutan. Jadi telah dipakailah selama kurang lebih sebulan. Nah, harga mesin tersebut, harga perolehan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan, dapatlah nilai bukunya. Jadi kalau kita lihat sekilas, itu nilai bukunya tidak lebih kecil daripada penjualan kita. Jadi yang kita jualkan dengan harga 8 juta, otomatis kita menjual itu rugi teman-teman. Sehingga akun yang masuk di sini adalah kas, akumulasi penyusutan mesin, dan rugi penjualan mesin, serta di kreditnya adalah mesin lama. Jadi pertama yang bisa kita masukkan lebih dulu adalah kas, akumulasinya. Setelah itu kas ditambah dengan akumulasi. Setelah kita dapat hasil mesin yang lama itu, kita kurangi dengan hasil yang kas ditambah akumulasi tersebut, dapatlah rugi penjualan mesin. Oke, saya rasa nomor 7 sudah ya. Untuk yang nomor 8, nah ini kan diterima uang muka untuk pekerjaan cat mobil sebesar 4 juta sebagai pendapatan servis mobil. Jadi di sini kita kan dapat uang nih duluan, jadi kas kita bertambah dan kita menerima uang duluan, jadi termasuk di sinilah pendapatan diterima di muka. Ini termasuk utang ya teman-teman, golongan utang. Untuk nomor 9, karena terjadi kerusakan saat proses perbaikan sepeda motor sehingga perusahaan harus mengganti rugi sebesar 160.000. Jadi biaya ganti rugi kerusakan pada kas teman-teman. Untuk nomor 10 saya rasa sih bisa dikerjakan, masalah. Untuk nomor 11 juga, 12 juga nggak ada masalah bagi saya. Nah untuk nomor 13 juga nggak ada masalah ya, karena di sini ada pengambilan pribadi. Saya rasa sih cukup kita menggunakan akun TV pada kas. Saya rasa itu nggak terlalu sulit. 14 juga nggak terlalu, 15, 16 dan 17 juga tidak terlalu, karena di sini saya banyak menggunakan soal-soal yang diulang dan diulang kembali teman-teman. Jadi nggak begitu sulit sih saya rasa. Nah untuk yang nomor 18 saya rasa sih nggak ada kesulitan. Untuk yang 19 nggak ada sih. 20, 21, 22, 22 juga nggak ada. Habis itu 25. Nah 25 di sini kenapa saya pakainya bank pada modal pemilik, karena jelas sesuai dengan soal. Tuan Damar menyetorkan modal ke perusahaan melalui rekening perusahaan senilai 35 juta ke rekening perusahaan. Jadi itu termasuknya bank ya di sini, untuk termasuknya dan otomatis bank termasuk. Jadi dia menyetorkan uang bukan ke kas tapi ke bank daripada perusahaan tersebut. Untuk yang 26 nggak ada masalah, bisa 27, 28, 29. Nah ini yang 31 teman-teman. Untuk yang 31 ini kan dibayar hutang kepada Bank BCA atau pokok dan bunga sebesar 1.020.000. Jadi pokoknya yang saya masuk sini adalah 1 juta dan bunganya adalah sebesar 20.000. Sehingga
utangnya sebesar 1 juta, biaya bunga bank sebesar 20.000, dan kasnya di kredit sebesar 1.020.000. Nah, itu bagi saya juga nggak ada masalah ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembuatan buku besar. Dalam pembuatan buku besar sudah pasti yang pertama kita bikin kop ya. Ini kita bikin kop cuma sekali untuk buku besar. Perusahaan biasa maju mundur. Habis itu kita bikin di bawahnya lah buku besar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Terus untuk buku besar yang pertama ada kas. Nah, jadi buku besar yang pertama ada kas ini. Nah, untuk pembuatan buku besar itu sendiri kita urutkan teman-teman ya, dari akun pertama sampai akun yang terakhir. Tujuan diurut adalah untuk mempermudah dalam proses penginputan dan mempercepat proses penginputan itu sendiri. Apakah boleh diacak? Boleh. Sebenarnya dalam buku besar, tapi akan lebih ribet nantinya dalam proses penginputan tersebut. Nah, untuk mempostingnya, pertama kita harus posting dari saldo awalnya tersebut, dimana kita dapat dari neraca saldo yang sebelumnya. Kita posting dulu semuanya. Habis itu kita masukkan di jurnalnya, kita cek satu persatu jurnal tersebut. Untuk akun kas mana saya yang keluar. Nah, di sini kenapa ada refnya itu kita isi JU1, untuk yang pertama ya, refnya itu NS itu artinya neraca saldo, JU1 arti jurnal umum halaman pertama. Sedangkan ada juga saya isi JU2, jurnal umum halaman yang kedua. Seperti halaman kedua ini dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 31, karena buku untuk pencatatan jurnal saya itu tidak muat ya, jadi saya bagi menjadi 2 halaman. Kita input satu persatu ya. Untuk keterangannya ini kadang-kadang kan ada setiap perusahaan itu memiliki kebijakan masing-masing. Terkadang keterangannya itu untuk yang pertama itu kan sudah pasti saldo awal. Habis itu selanjutnya di bawahnya kas, ada yang seperti itu. Ada yang seperti saya ini sesuai dengan kegiatan atau transaksi tersebut. Nah teman-teman, untuk yang JP ini kan ada di ref tuh, kalian mungkin bisa lihat JP1 yang paling bawah untuk kas. Ini sebenarnya adalah jurnal penyesuaian, maksudnya sini ya. Jadi kalian belum bisa membuat yang JP1. Ini yang saya berikan foto di sini adalah buku besar yang telah selesai, setelah ditutup juga akun-akunnya. Jadi kita bertahap ya. Tahapannya adalah jurnal dulu, jurnal umum. Jadi kalian bisa lihat, nanti saya akan perlihatkan foto-foto dari akun-akun buku besarnya teman-teman, semuanya. Nah teman-teman, setelah kalian melihat semua foto buku besarnya, barulah kita akan di sini membuat namanya neraca saldo. Jadi neraca saldo ini, yang pertama sudah pasti ada kodnya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Habis itu di neraca saldo ini kita ambil adalah dari buku besar. Buku besar tersebut sampai mana? Bukan buku besar yang kalian lihat yang tapi seperti di akhir itu ya. Buku besar yang sebelum yang namanya ada penutupan sama sebelum ada yang namanya jurnal penyesuaian teman-teman. Nah di sini jumlah paling akhir saldo dalam buku besar itu yang kita masukkan nominalnya yang ada di neraca saldo teman-teman. Saya rasa sudah jelas, kalian juga sudah lihat neraca saldonya. Saya rasa sampai di sana saja pembahasan kali ini. Nanti pembahasan berikutnya saya akan sambung di part yang berikutnya. Jadi thanks for watching buat teman-teman sekalian, and see you in the next video teman-teman. Jadi jika kalian punya pertanyaan, request atau apapun itu, kalian bisa DM saya di Instagram ya. Tepatnya di Instagram ilmu, sudah ada linknya di deskripsi teman-teman.